Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Humaira Israr, saya berasal dari kelas 10C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi virus. Jadi, silakan disimak ya. Nah, yang bakal pertama kali kita bahas tuh tentang sejarah penemuan virus. Penemuan virus dimulai pada tahun 1883 ketika Adolf Meyer menemukan penyakit mosaik tembakau yang dapat menular melalui ekstrak daun terinfeksi. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky melanjutkan penelitian Adolf Meyer dengan cara menyaring ekstrak tersebut dan menemukan agen penyebabnya lolos dari filter bakteri. Lalu, Martinus Benjerik pada tahun 1898 menamainya dengan virus filterable, mengonfirmasi bahwa itu bukan bakteri. Virus pertama yang diidentifikasi adalah tobacco mosaic virus atau disingkat dengan TMV. Dan struktur virus baru yang terlihat jelas ditemukan pada tahun 1930-an setelah ditemukannya mikroskop elektron. Jadi, selanjutnya marilah kita bahas tentang ciri-ciri virus. Ya, virus memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama ada aseluler, yaitu virus tidak memiliki struktur sel. Yang kedua, ada ukuran sangat kecil. Virus memiliki ukuran berkisar 20-300 nanometer. Yang ketiga, ada parasit obligat. Jadi, virus hanya hidup dan berkembang biak dalam sel inang. Jika tidak ada sel inang, maka virus tidak bisa hidup. Yang keempat, ada materi genetik, yaitu virus mengandung DNA atau RNA, tetapi tidak bisa memiliki keduanya. Yang kelima, ada tidak hidup di luar inang, yaitu tidak melakukan metabolisme di luar sel inang. Selanjutnya ada struktur virus. Di bagian atas, virus memiliki kepala dan DNA yang terdapat di bagian dalam kepala. Nah, kita lanjut bagian tengah, virus memiliki kerah dan neck. Selanjutnya ada lapisan, ada serat ekor dan plat dasar. Bagian-bagian virus. Yang pertama ada kapsid, yaitu pelindung luar yang terbuat dari protein. Yang kedua ada materi genetik, yaitu DNA atau RNA sebagai pembawa informasi genetik untuk virus. Yang ketiga ada selubung lipid. Itu tuh kalau di virus opsional atau ya nggak apa-apa ada, nggak apa-apa juga nggak ada. Nah, selubung lipid ini yaitu lapisan tambahan pada beberapa virus, seperti virus influenza untuk membantu. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang siklus hidup virus yang bernama yaitu siklus hidup virus litik. Yang pertama ada tahap absorpsi, yaitu pada tahap ini bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera melakukan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Yang kedua, ada tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Yang ketiga, ada tahap sintesis atau replikasi atau eklivase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus, yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Yang keempat, ada tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya adalah merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang membentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 200 buah loh. Yang kelima, ada tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja
Enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus yang baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Jadi begitulah siklus hidup virus secara litik. Selanjutnya, marilah kita bahas siklus hidup virus lisogenik. Yang pertama ada adsorpsi dan penetrasi. Pada tahapan adsorpsi dan penetrasi, virus akan menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik. Kemudian akan menghancurkan membran sel dengan enzim lisozim. Virus akan melakukan penetrasi pada sel inang. Caranya dengan menyuntikkan materi genetik yang ada pada asam nukleiknya ke dalam sel. Kedua, ada tahap penggabungan. DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. DNA tersebut berbentuk kalung yang tak berujung, pangkal terputus. Kemudian DNA virus akan menyisip di antara DNA bakteri yang terputus. Lalu terbentuklah rangkaian DNA utuh yang telah terinfeksi atau tersisipi DNA virus. Tiga tahap pembelahan. DNA virus yang telah tersambung dengan DNA bakteri membuat DNA virus tidak dapat bergerak. Keadaan tersebut disebut dengan profag. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi sel secara langsung, maka profag pun akan melakukan replikasi. Hal tersebut dikarenakan DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Demikian juga ketika sel bakteri mengalami pembelahan. Secara langsung dua anak sel bakteri yang mengandung profag tersebut juga ikut mengalami pembelahan, sehingga jumlah profag sama dengan jumlah bakteri sel inangnya. 4. Ada tahap sintesis. Pada kondisi lingkungan tertentu, profag menjadi aktif. Profag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri sekaligus merusak DNA bakteri, kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang fungsinya sebagai kapsid untuk virus-virus baru dan replikasi DNA. 5. Ada tahap perakitan. Pada tahap perakitan, kapsid virus utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh, maka akan diisi dengan DNA hasil replikasi. Kemudian terciptalah virus-virus baru. Karena pada tahap lisis, pada tahap lisogenik, dinding bakteri akan pecah dan virus berhamburan keluar, kemudian akan menyerang bakteri lain. Peran virus, yaitu pertama peran menguntungkan. Untuk bioteknologi, virus digunakan dalam terapi gen untuk memperbaiki DNA yang rusak. Vektor rekayasa genetika, virus menjadi pembawa gen tertentu untuk penelitian. Selanjutnya ada peran virus yang merugikan. Yang pertama menyebabkan penyakit seperti kepada manusia yaitu influenza, demam berdarah, HIV atau AIDS, dan COVID-19. Kepada hewan yaitu seperti rabies dan penyakit kuku serta mulut. Ketiga, ada untuk tumbuhan yaitu tobacco mosaic virus. Selanjutnya ada pencegahan penyebaran virus. Yang pertama, kita memerlukan vaksinasi, yaitu memberikan kekebalan tubuh terhadap infeksi virus tertentu. Kedua, kita harus menjaga kebersihan dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, ada menghindari kontak langsung, yaitu hindari bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Yang keempat, ada penggunaan masker. Penggunaan masker berfungsi untuk mencegah penyebaran virus melalui udara. Jadi, pada tahap ini kita akan menarik kesimpulan apa itu virus. Jadi, virus adalah agen infeksi unik yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup, walaupun sebagian besar virus merugikan, beberapa memiliki manfaat dalam penelitian dan pengobatan. Pencegahan infeksi virus memerlukan upaya vaksinasi dan penerapan pola hidup bersih. Jadi, sekian dari saya, semoga teman-teman semua mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.